bahwa Perda ini secara teologis dan secara ideologi sudah tidak bertentangan dengan Pancasila 45 serta perundang-undangan yang di atasnya. Karena direvisi dari titik koma sampai kepada kalimat per kalimat norma itu sudah diatur oleh seorang profesor Dr. Rusyad di Depdagri. Ya, dikembalikan ke Depdagri, baru dikembalikan ke daerah kita, kemudian didokumentasikan menjadi dokumen lembaran negara. Artinya sudah tidak ada kesangsian lagi, ada unsur Islamofobia, diskriminatif dan lain-lain gitu loh. Nah ini yang harus diyakinkan ke publik, karena selama ini Perda ini dianggap dalam tanda petik diskriminatif. Masa sebesar Depdagri, sebuah lembaga negara yang terpercaya gitu loh, memproduk sebuah peraturan daerah yang notabene bertentangan dengan norma-norma secara umum, apalagi itu dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kan sangat tidak mungkin orang Depdagri, kita percaya loh Depdagri gitu. Produk-produk Perda di daerah memang kami juga tahu etatnya loba nu mandak, loba teu dijalalan gitu loh. Tapi sekalinya urusan Perda tata nilai, karena selalu menjadi trending topik lah di Tasik. Ketika menemukan minuman keras turun masyarakat diomongin gitu loh kan, sampai dicap radikalisasi internasional, Taliban dan lain-lain gitu. Supaya tidak terjadi kegaduhan di ruang publik lokal dan nasional, maka antisipasinya kembalikan ke Perda. Sesuai Perda itu harus ada tim. Di Satgas Syariah. Iya, Satgas Syariah. Bahasanya juga tidak pakai syariah, Satgas, tim koordinasi, gugus tugas. Kemudian denda yang tadinya kosong kita usulkan menjadi 100 juta. Ini bagi mereka, para penyedia, baik itu minuman keras, pelacuran online, ya bandar-bandar lah katakanlah para penyedianya. Nah ini didendanya 100 juta. Karena selama ini masih kosong. Kemudian pidana kurungan 6 bulan disertai denda atau dengan denda 60 juta rupiah. Itu yang tadinya tidak 3 bulan kita naikkan menjadi 6 bulan. Itu batas maksimal Perda. Tidak boleh lebih dari 6 bulan. Nah kita masukin hal-hal yang maksimalnya. Tetapi semua hal-hal yang dipetisikan ulama ini, kalau tidak segera dibentuk tim yang melakukan koordinasi pada waktunya Perda ini dilaksanakan, itu kan tim koordinasi penegakan Perda namanya, ada Pemkot, ada ulama, ya tokoh masyarakat, terus sampai turunan-turunan sampai ke kelurahan pun seperti itu. Artinya jelas yang melaksanakannya, jelas yang bertanggung jawabnya, gitu loh. Kemudian jelas anggarannya. Karena selama ini anggaran itu sudah ada, dan yang lebih aneh, Mangkubumi sudah menggunakan ini. Karena di Mangkubumi sudah ada tim di kecamatan. 9 kecamatan tidak ada. Kan kenapa jadi parsial begini? Politik anggarannya menjadi parsial. Kemudian politik kebijakan publiknya juga menjadi parsial. Akibat tadi ada semacam pikiran dari beberapa kelompok orang, sehingga mungkin ini mempengaruhi publik bahwa Perda diskriminatif, Perda itu bertentangan dengan nilai-nilai yang lebih tinggi daripada undang-undang yang sudah ada. Padahal sudah hasil ketetapan atau kajian termasuk revisi dari Depdagri. Jadi tidak ada lagi asumsi diskriminatif. Nah, itu target saya, target di Tasik harus ada itu sesuai amanat Perda, supaya tidak jadi bola liar, menjadi isu nasional. Kan seorang tokoh nasional ngomong sampai karena ada sweeping bahasa orang-orang aktivisme, karena ada santri yang menyertai Satpol PP yang bernama santri itu dari ormas Taliban, sehingga kemudian digoreng di Jakarta. Hati-hati di Tasik ada Taliban yang terafiliasi kepada Taliban di Afghanistan. Kan terlalu jauh bacaannya gitu, tafsirnya. Nah ini yang mau kita mau eliminir, yang mau kita cegah. Berkembangnya opini liar dan tindakan sweeping yang liar. Betul, hampir di beberapa daerah begitu. Tapi ketika bicara tata nilai menyangkut, ya saya mengilustrasikan gini, minuman keras, mabuk-mabuk, geng motor dan lain itu subsistem. Ada sistem yang holistik yang mesti kita sorong bersama-sama, kita upayakan bersama-sama, yang berkenaan juga. Kebetulan Jabar punya program Jabar Juara. Nah dalam Jabar Juara itu kan ada program 5 poin ekonomi syariah yang di Tasik alhamdulillah sudah diketuai oleh Pak Profesor Kartawan, masyarakat ekonomi syariah. Kemudian ada wisata halal, kuliner halal, itu akomodasi halal dan lain-lain. Ini program pemerintah Jawa Barat yang menurut saya tersambung dengan program tata nilai. Jadi tidak kasuistis, tapi secara holistik nanti melihatnya. Nah tim itu nanti kalau sudah terbentuk, bacaannya mesti holistik, mesti komprehensif. Yang di pertama
dari unsur pemerintah memang lebih banyak, lebih dominan, baik di tingkat kota sampai ke tingkat kelurahan. Nanti ada unsur ulama, ulama itu tokoh agama, nanti ada tokoh masyarakat berlatar belakang hukum pidana, ada tokoh masyarakat berlatar belakang ahli psikologi. Nah, kita masukkan ke tim itu. Akademisi ya? Akademisi betul-betul masuk di situ. Tetapi saya dengan beberapa kiai sudah bersepakat bahwa figur yang masuk di situ itu adalah figur yang bisa diterima, approve kepada semua organisasi Islam yang ada di Kota Tasik, baik dengan NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, PUI, serta para aktivis. Artinya dia bisa berkomunikasi, bersikap akomodatif. Karena kan kiai mah capeknya ini dijadikan bahan oleh kelompok tertentu sehingga terjadi stigmatisasi. Kalau kiai ngomong perda ini, wah ini sudah sangat kanan, sangat radikal dan lain-lain, anti toleransi dan lain-lain. Maka perlu ada tim pentaholik ini. Bahwa perda ini bukan perda ini dibuat oleh orang-orang ahli di Depdagri atas usulan masyarakat yang kalimat per kalimatnya sudah disensor, direvisi oleh Depdagri. Artinya pikiran Depdagri itu pikiran pentaholik kalau di masa sekarang gitu. Tidak mungkin menimbulkan gejolak, tidak mungkin menimbulkan efek diskriminasi. Tinggal di bawah supaya tidak jadi bola liar, mari kita buat sistem pentaholik ini dalam tim Satuan Gugus Tugas Pengawal Perda nomor 7 tentang tata nilai ini. Itu yang kita mau sorong. Nah, kalau tidak dilakukan itu, selamanya perda ini akan digoreng oleh berbagai kelompok. Kelompok pertama yang melakukan tindakan sweeping atau operasi sendiri-sendiri. Yang kedua, kelompok yang memanfaatkan kondisi ini menjadi timbulnya pertentangan, konflik di masyarakat. Awas, hati-hati ormas anu radikal, kelompok anu radikal, timbul fitnah yang terus berkembang tidak berhenti, saling tuduh, saling klaim. Ketiga, membuat ruang orang siapapun, baik oknum aparat maupun oknum masyarakat, melakukan manipulasi dengan cara suap menyuap di dalam proses perdagangan, misalkan miras dan lain-lain, dan pelacuran dan lain-lain. Ini kan menimbulkan peluang-peluang yang lebih berbahaya secara moral di Tasikmalaya. Jadi dalam filosofi kami, la tastagribu wal aqdar madum tapi hadidar. Jantan aringaran di dunia, sepanjang dunia ini masih ada, pasti ada maksiat, ada kekotoran, gitu loh. Yang harus dilakukan terus-menerus adalah upaya-upaya kebaikan untuk meminimalisir daripada kemaksiatan itu dan penyakit masyarakat. Hanya caranya mesti ma'ruf, mesti sistemik, ma'ruf itu mesti baik, gitu loh. Untuk menghalau segala bentuk kejahatan, keburukan, mesti dengan cara baik, bukan dengan cara jahat lagi, bukan dengan cara buruk lagi, gitu.